Ya aturan dia ngomong dong. Nggak berhasil aku, sekarang aku nggak ada apa-apa gitu loh. Nah sekarang aku mau dekati, mana tahu saya bisa dipakai. Simpel-simpel kan gitu. Kenapa mesti dramatisasi? Jokowi ngomongnya gimana Pung dulu waktu itu? Ya yang kelihatan yang cocok mengapa menggantikan saya Ganjar, dia bilang. Mas Panda kan teman dia punya 2 calon untuk Ganjar, ya kan, yaitu Sandiaga Uno sama Erick Thohir. Pung, tapi gimana kalau dengan tadi asumsi bahwa ini Pak Jokowi mengapresiasi, memberikan hadiah bagi orang yang setia, dan loh kok ini agak dukung Prabowo nih kayak Projo nih. Jangan-jangan iya. Jokowi maunya dukung Prabowo. Nah, ini berarti Kalau sampai sekarang malah yang dukung. saya cuma lihat aja setelah rencana food estate menjadi gudang pangan, dan kemudian pembelian pesawat ini, Mirage itu, kita lihat aja bagaimana kehangatan hubungan dia, tensinya. Kehangatan Jokowi dan Prabowo. Iya, kita lihat aja. Bukannya Kalau saya kemarin lihat- makan siang lagi, Bung. Diajak juga kemana-mana. Iya, ya, makan siang artinya kan yang dengan siapa, Erick Thohir atau dengan apa. Iya. Tapi apakah intensitasnya masih seperti bulan-bulan yang lalu? Iya. Apakah intensitasnya masih seperti ini? Nah, tapi kan Bung, misalnya nih sekarang banyak yang bilang Pak Prabowo ini semakin deket nih jalannya dengan Erick Thohir gitu misalnya. Kan banyak momen yang di-share bahkan oleh presiden gitu kan. Momen dan di moderatori oleh presiden lah momen-momen kedekatannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Erick itu kan anak kesayangannya Pak Jokowi. Waktu itu Bang Sandi pernah bilang di sini, kalau bicara top of mind, ya top of mind yang Pak Erick gitu, di top of mindnya Pak Jokowi. Artinya kalau mau dapat dukungan Jokowi, mau dapat restu dan blessing dari Presiden Jokowi, ya tinggal ambil aja salah satu kesayangannya Pak Jokowi, namanya Erick Thohir. Nah ini bukannya langkah yang sejalan, Pung? Maka itu saya terus terang aja yang langsung ya, bukan dengar dari orang. Jokowi mengatakan ke saya, dia punya 2 calon untuk Ganjar, ya kan, yaitu Sandiaga Uno sama Erick Thohir. Nah sekarang berubah itu, aku belum ketemu dia. Kenapa berubah gitu loh? Iya. Dan aku nggak tahu, gitu. Jadi dan dia kasih tahu, dijelasin saya kenapa yang 2 itu. Nah sekarang potensi 2 ini untuk mendampingi Mas Ganjar gimana menurut Opung? Antara Pak Erick dan Bang Sandi? Kalau saya, nah kebetulan kalau yang ku tahu, Ganjar itu sangat fleksibel, belum terjebak, belum terperangkap kepada sudah memilih siapa, gitu loh, belum. Karena dia sendiri tahu diri, di atas langit ada langit, masih ada Mega, masih ada Jokowi. Bahwa nanti kemudian intinya dia sebagai user ditanya, itu wajar. Oke. Gitu loh. Jadi Mas Ganjar tidak bisa menentukan sendiri ya sebenarnya? Tidak dong, tidak dong. Tapi dia ikut menentukan, dalam arti kata dia yang bekerja sama. Dia pendapat dia pasti ditanya, gitu loh. Pasti ditanya pendapat dia. Iya kan? Nah, jadi kembali ke tadi, banyak kemudian begini deh, bahwa labilitasnya. Karena dikasih atensi sama Jokowi kepada Prabowo, maka elektabilitas naik, survei naik. Oh, kalau begitu, kalau Jokowi narik, turun dong. Nah, kita lihat aja. Kalau aku yakin Jokowi narik. Iya. Soal ke Budi Ari tadi nggak ada hubungannya, Bung ya? Ada. Variasi Iya, aja itu. bukan karena Projo agak condong ke Prabowo, kemudian diganjar Menteri Kominfo, nggak? Nggak ada. Artinya pertimbangan Jokowi tidak serendah itulah. Emang itu rendah, Bung? Bukan artinya itu kan reward and punishment biasa dalam politik. Bukan, maksud aku serendah sekaliber permainan gitu, enggak. Iya. Itu maksud aku. Jadi dia sekarang bagaimanapun ini kan terus terang aja, Bapak, dia menikmati permainan ini sekarang, Jokowi ini.
dia menikmati permainan, dia betul-betul lihat aja itu kalau dia ke daerah buka mobil, kaca mobil, terus lempar-lempari kaos, ya kan? Kelakuan itu kan masih terjadi. Iya. Pak Prabowo juga udah mulai kayak gitu, Bu, katanya, Bu. Jadi ini karena ada kenikmatan itu gitu loh. Nah kemudian aku yakin dan optimis nanti menjelang itu dia akan tarik dukungan, yakin aku itu. Dan dia akan full ke Ganjar. Kenapa aku yakin begitu? Sebab Jokowi adalah instansi pertama, malah lebih dulu dari Mega, lebih dulu dari PDI, lebih dulu yang lain, yang punya niat ambisi supaya Ganjar. Gitu loh. Iya, iya. Dan itu bukan asumsiku. Itu omongan dia ke saya. Tahun 2001, Iya. 2021. Iya. Iya kan, Gimana? siapa tahu Nggak tahu. cuaca udah berubah, Bung. Yang moga-moga kalaupun berubah ya etikanya dia kasih tahu aku lah. Dia kan- Ada revisi nih, Bang Panda, gitu ya. Dalam tata keramanya dia kan 3 kali ajudan panggil Panda kan gitu. Aku mau revisi nih, apa Oh, ini kan enggak. manifestoku tahun Iya. 2021 ini kan. Jadi aku sendiri bukannya artinya ikut terpengaruh sama dia juga untuk Ganjar, dan aku juga jadi ikut terlibat dalam mempersiapkan Ganjar gitu loh. Jadi tiba-tiba terus ada cerita sekarang bahwa kemudian Jokowi hampir tidak masuk di akalku. Apa iya sudah segoblok itu aku? Apa iya sudah sepikun itu aku? Gak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Kayak gini. Jadi saya bukan lagi tingkat yakin, Ainul yakin, Hakul yakin. Gitu loh. Bahwa Jokowi tetap konsisten mendukung Ganjar, seperti pidato dia waktu deklarasi, seperti pidato dia di GBK. Apa ya gampang dia anulir itu, gampang dia manipulasi ratusan jutaan jatuhan pemirsa rakyat Indonesia yang mendengar pidato dia itu. Tiba-tiba dia cuci tangan. Dia bilang, aku nggak ada urusan dengan Ganjar, aku Prabowo. Hampir, bukan hampir, tak masuk di akal. Iya. Atau ketemu di tengah, Bung. 50-50 aja. Jadi Apa Jokowi juga nggak akan 100% ke Mas Ganjar. Apa? Tapi dibagi aja 50-50. Gak ada Dia janji. punya. Waktu itu gak ada janjian gitu. Kita ngomong gak ada janjian. Iya, iya. Mas Panda. Karena dia nggak akan mungkin meninggalkan Pak Ganjar seperti tadi kata Opung kan. Hakul yakin, Ainul yakin tadi Opung ya. Tapi mungkin juga Pak Jokowi nggak 100% ke Mas Ganjar. Mungkin dia berbagi sedikit periuk nasinya ke Pak Prabowo. Berbagi sedikit, tapi bukan berbagi banyak. 50-50 nggak? Ya enggak lah. Bagaimana? Janjian kita waktu ngobrol nggak begitu. Nanti 50 Iya. untuk Bung, pancingan enggak. Atau jangan-jangan Pak Jokowi masih punya niat sebenarnya. Hah? Wah, di ujung saya coba kawinkan lah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Nah, jangan-jangan Pak Jokowi masih punya niat seperti itu. Sudah terjadi itu waktu mereka jalan di sawah. Sudah ada pikiran Jokowi ke situ. Dibiarilah mereka berdua bicara. Kemudian sudah setengah jalan berbalik dia. Apa kesimpulan? Waktu itu Prabowo bilang ke Ganjar, akulah. Ganjar bilang bagaimana bisa aku diputuskan oleh satu partai pemenang dan segala macam. Aku kan lebih senior, kata Ganjar, kata Prabowo. Wah, dia bilang nggak bisa. Keputusan ketua umum kami, keputusan partai kami ini nggak bisa. Dan itu kemudian sambil jalan tuh Jokowi berbalik, udah kalian berdua, udah selesai omongannya, itu keputusannya, sudah final. Sejak itu udah nggak ada lagi. Oh, berarti nggak ada upaya lagi untuk Nggak mengawinkan ada Prabowo lagi. Ganjar ataupun Nggak- Ganjar Prabowo. nggak ada. Sekarang aja ada aneh-aneh. Nah. Yang bangsa adventurir apa politik. Oh, berarti wakilnya wapresnya Prabowo, ada wapresnya Ganjar gitu. Wah, digoreng lah itu, diolah itu. Nggak mungkin tuh, Opung. Mustahil ya? Hile mustahil ya? Iya, nggak mungkin. Karena gini, aku gak berteori, aku tidak berasumsi, tidak berinsinuasi. Aku bersama dia, Joko Widodo dengan Panda Nababan 2021. dan seterusnya. Ya kan waktu itu Opung dapat
manifestonya kan dari 2021. Iya, iya. Belum tentu cuacanya sama kan, Bung. Siapa tahu nih gerimis-gerimis mengundang. Tapi tetap itu terpelihara kontinuitas itu. Tapi kok kayaknya belum pernah. Kalaupun aku bertanya ke dia, itu mencerminkan aku ada keraguan-raguan terhadap dia. Ya enggak lah gitu loh. Enggak. Kok kurang elok lah. Iya. Kok sampai tersesat di pandai nanya itu gitu loh. Iya, jadi Opung tidak akan bertanya selama Pak Jokowi tidak merevisi pendapatnya kan, pilihannya seperti yang dia katakan ke Opung. Dan tidak mungkin dia revisi. Masa dia mau tipu jutaan orang ngomong waktu di GBK itu? Nggak mungkin dong. Lah, sementara Pak Jokowi waktu di acara mana Pung yang Opung bilang itu, dia kasih sur juga kan. Mungkin setelah saya ini apa 2-3 kali menang, 5 kali pemilu menang. Mungkin setelah ini waktunya Pak Prabowo gitu-gitu gimana, Pung? Itu kan juga itu betul, disitulah seni basa-basi apa dia itu, ya kan? Yang bisa orang kalau nggak punya keyakinan hanyut, ya kan? Kalau orang bercanda kau, main-main. Itu bisa multi tafsir. Basa-basi itu menurut Opung? Iya, basa-basi lah. Iya. Kasih serang, aku 2 kali menang loh, sekarang bagianmu. Ya, gitu loh. Waktunya Pak Prabowo gitu. Kalau ke Ganjar basa-basi nggak, Dan Bung? itu terus terang masterpiece, dia bisa canda-candain. Di Golkar juga begitu. Iya. Dia waduh, itu dia nikmati. Ya, langsung siap. Iya. Datang lagi Airlangga, kami sudah punya tiket. Kalau nonton tiket VIP, tiket katakan begini. Janganlah pilih pilot yang ini dikasih diskon, dikasih ini macam-macam. Wah, boleh lah itu. Permainan Jokowi ini, kenikmatan yang dia bebas dia gitu loh. Kalau ke Ganjar dia jujur atau tipu-tipu juga tadi kata Opung? Jujur dia. Ya kan sama, kalau kita bicara kalimat ini kan sama juga. Nah, kalau ibarat uji gini, juga, dukung juga gini gitu. ya, gue buka kartu. Bukan ibarat lagi. Ganjar pun pada waktu itu tidak berpikir jadi calon presiden. Terinspirasi, terpikir dia karena gosokannya Jokowi. Pengaruhnya Jokowi. Terus tiba-tiba sekarang Jokowi lempar tanggung jawab. Ya enggak lah. Iya. Waktu itu jujur, Ganjar itu belum sampai terpikir. Waktu aku ngomong ke dia masih agak kaget-kaget dia. Apa iya Mas Panda, saya bercanda kali. Jokowi udah bilang ke aku. Dia kalau menurut aku dia yakin Ganjar dengar pertama kali itu dari aku. Jokowi ngomongnya gimana Pung dulu waktu itu? Ya yang kelihatan yang cocok menggantikan saya Ganjar, dia bilang. Mas Panda kan teman dia. Karena saya pernah cerita ke Jokowi waktu ada masalah dia dengan Pacul, yang saya nggak setuju konflik-konflik itu gitu loh. Jadi dia punya memori bahwa aku ada komunikasi dengan mereka gitu loh. Iya. Nah, aku ngomong itu ke Ganjar. Ganjar, kayaknya kau yang ini ya. Bilang, bisa aja. Loh, Jokowi ngomong ke aku. Yang benar. Oh iya. Nah, coba yang sudah sampai terlibat begitu, terus bagaimana bisa masuk dalam akal sehatku? Kalau dukung Prabowo atau berbagi prionasi dengan Prabowo? Iya, nggak masuk. Kalaupun itu terjadi sekarang, itu mainan dia. Oh, jadi apa yang terlihat di media ini ya mainan Pak Jokowi? Iya. Dan dia nikmati. Gimana caranya membuktikan atau melihat ini mainan atau enggak, Bung? Kayaknya serius betul gitu. Pakai Oh iya, memang mesti dia bikin serius betul. Biar lebih ini gitu. Loh, aku nggak berteori. Aku dengan subjektivitas, otentikasi yang saya alami. Oke. Bukan aku dengar Jokowi ngomong ke si A, kemudian si A cerita ke saya. Atau Jokowi ngomong ke si B, kemudian si B confidential cerita ke saya. Kami direct langsung. Gitu loh. Okay. Dan waktu aku kasih tahu, aku sudah ngomong sama Ganjar, aku cerita ke dia. Yeah. Gitu loh. Jadi TikTok kami jalan, kita 3. Jadi kalau kata orang
sulit membaca Jokowi. Opung mengatakan sebenarnya menyimpulkan nggak sulit sebenarnya membaca Jokowi. Nggak sulit. Ya. Cuma dia lagi nikmati, itu Iya. aja. Kalau adik Opung ini politisi PDI Perjuangan juga, mantan aktivis PRD dulu. Siapa? Budiman Sujatmiko kan. Aha. Kemarin ketemu Pak Prabowo, saling lempar puji, saling apresiasi. Tiba-tiba ada press conference ya pertemuan itu. Tapi- Semacam dirayakan begitu resepsinya. Iya, betul. Gimana Pung ngelihatnya? Jadi yang semua jadi bahan tertawaan dari warga PDI Perjuangan karena yang dia sampaikan itu sudah roh, karakter, jiwa, dan kebiasaan PDI Perjuangan. Yang dia sampaikan tuh perhatian kepada orang kecil. Himne kita sendiri mengapakan kesejahteraan. Keputusan Kongres mengutamakan itu. Yang terakhir Rakernas Mega sampai bilang, ayo siapa yang nggak turun, saya apalin ya, saya tuh perhatian tuh kepada rakyat. Jadi tiba-tiba kalimat itu sekarang dia bungkus, kemudian ngomong sama Prabowo bahwa perhatian kepada rakyat, perhatian kepada apa dan segala macam, nggak ada. Kemudian persatuan nasional memimpin ini. Persatuan nasional itu sudah dipraktekkan kita. Siapa yang ketua DKI Jakarta? Amin. Turunan Tionghoa. Dulu Raharja di Jawa Barat, Bandung dulu. Yang terkenal Jawa Barat nggak begitu senang dengan orang Tionghoa, ketuanya Watubun yang dia Islam, ketua Papua yang mayoritas itu. Jadi kita sudah praktekkan itu. Widodo di Jawa Timur yang Kristen mayoritas Islam Jawa Timur, ketuanya Widodo. Udah kita praktekkan itu, udah final. Terus apa yang mau coba ditampilkan Mas Budiman dan Pak Prabowo, Pung, dalam teater dramaturgi itu? Bahwa ada daya tarik Prabowo yang begitu kader dari apa aja biar dia tarik. Cuma itu yang aku bilang, dia nggak jujur sama Prabowo. Mas, aku udah 2 kali menjadi anggota DPR, gagal aku. Gitu loh. Mas Budiman? Ya aturan dia ngomong dong. Nggak berhasil aku, sekarang aku nggak ada apa-apa gitu loh. Nah sekarang aku mau dekati, mana tahu saya bisa dipakai. Simple kan gitu. Kenapa mesti dramatisasi? Oh, Opung melihat, Opung ini informasi apa analisa, Pung? Apa? Bahwa Mas Budiman berusaha untuk pindah Gerindra atau gimana? Ya nggak tahu aku. Dia kan datang demonstratif begitu, Iya, kan? Itu kan seperti bukan apa, terkesan dia mau pindah ke Gerindra. Oh, analisa di bacaan Opung nih ya, bukan informasi A1 yang Opung dengar ya. Kirain aku dengar, itu nanti. Dia ini. Nah, dalam hal ini ya dia kan punya kebebasan dong. Hak dia lah itu. Mau ini. Iya. Tetapi kalau apa yang diapakan ke Prabowo itu sudah karakteristik dari PDI Perjuangan, bahwa sekarang pemimpin yang mengutamakan persatuan nasional. Saya bisa senang sekali, aku lihat ada kesamaan. Itu ada pada kepemimpinan Mega kok. Itu ada pada kepemimpinan PDI Perjuangan. Jadi terkecuali nggak ada gitu loh. Iya, iya. Itu kan yang diomongkan di depan Prabowo. Di depan Prabowo dan di depan wartawan, Pung. Iya. Siapa tahu di belakang juga komunikasinya pastinya mungkin aja beda kan? Iya. Iya, Pung. Iya, itu yang apa Iya. gitu. Tapi ini nggak punya ada maknanya nggak? Karena kan ini kan salah satu ini ya, Pung ya. Mas Budiman ini kan wajah progresif ya dari PD Perjuangan lah, dianggap punya harapan, Gini ya, politisi muda yang gini ya, brilian, kalau cemerlang. kau mau tahu partai, karakteristik partai itu banyak itu yang gak setuju dengan ini, jaket-jaket Nasdemnya dilempari, ini apa dia ini. Kemudian sekarang ada nggak yang dia dari daerah kemudian Trenggalek, Pati segala macam di sana kemudian buang jaket merah PDI Perjuangan bahwa apa diperlakukan dengan tidak benar, Budiman Sujatmiko, kami setuju dengan Budiman Sujatmiko, kami juga akan berbalik. Ada nggak? Gaungnya itu nggak ada. Kalau ada baru gotar-ketir ini pimpinan-pimpinan PDI, hebat kali pengaruh kawannya. Nggak ada itu. Iya.
ratusan di Trenggalek membuka baju PDI Perjuangan, dibakar. Ya, tapi kan Mas Budiman juga belum mundur, Bung. Loh, bukan, enggak, ini soal pengaruh. Oh, pengaruh. Ini kan ini kan how to play politik. Iya. Ada nggak influence pengaruh apa dia gitu loh. Iya. Atau ibu-ibu jadi nangis-nangis di Pati sana. Karena begitu sedihnya dia harus ini. Atau dulu kayak 99, Bung ya, Bu Mega nggak jadi presiden, cap jempol darah atau gitu-gitu, semacam itu, Bung ya. Iya, itu partai politik. Dalam postur ada nggak gitu loh. Oke. Jadi ini pemain tunggal aja Mas Budiman ini, nggak punya magnitudo yang sebesar yang dibayangkan. Nggak ada. Tapi kenapa Pak? Tapi Pak, tentu saja karena ini PDI Perjuangan, politisi yang punya nama bagus juga, ya akhirnya Pak Prabowo juga meresepsikan kan, resepsinya dipertontonkan kan gitu. Gitu. Iya. Untuk pentas enak lah, cantik. Untuk teater, ya kan. Iya kan. Benar. Menarik Bung ya. Kita lihat nih Bung ya. Jadi ya itu kan karena sebenarnya banyak orang ragu, banyak orang bingung gitu ya. Bukan karena keyakinan dia yang ke Pak Prabowo sebenarnya. Salah satu faktor utamanya adalah Pak Jokowinya yang multi sinyal gitu kan. Itu yang kemudian akhirnya wajar saja Opung bilang nanti pasti balik. Ya tapi kan banyak juga orang yang nggak tahu. Aku nggak mau sederhanakan itu. Kalau istilahnya orang Medan, beli itu permainan, gitu loh. Beli itu permainan artinya teruslah main, teruslah apa, kita beli itu. Sorry Pung, aku potong nih mumpung keinget nih. Ini ada nggak kaitannya terakhir bagaimana dengan eskalasi Partai Nasdem di GBK beberapa waktu lalu, Pung? Maksudnya? Permainan Jokowi memainkan, kan tadi kita ini kan tema kita hari ini kan how Jokowi play the game kan. Jokowi mainkan nggak itu kemarin? Pak Surya dengan ratusan ribu orang di GBK. Tapi dia kan udah ketemu dengan Surya. Nah itu gimana Pung? Ada? Kan? Ya artinya hal-hal yang standar, yang normal dalam tata krama budaya berpolitik dia jalankan. Dia tidak patah arang, tidak jadi ini. Tapi dia yang pegang kendali. Gua nggak mau datang di ulang tahun Nasdem, nggak datang dia. Aku nggak undang waktu ada 5 pimpinan ketua umum di istana. Surya Paloh nggak ikut. Dia yang pegang kendali. Dia tidak equal dengan Surya gitu loh. Dalam play permainan politik ini masih tetap dalam kendali dia. Iya. Setelah kemarin eskalasi di Nasdem di GBK, Mas Anies juga tampil gitu ya. Opung melihat akan ada perubahan nggak ke depan? Akan ada game changer baru nggak? Maksudku dengan hubungan relasi Pak Jokowi dengan Nasdem, Pak Surya. Gini ya, biar lihat dulu ya. Ini ada satu terus terang yang belum selesai. Lebih dulu Prabowo 10 bulan yang lalu mendeklarasikan dirinya jadi calon presiden. Ya kan? Sampai sekarang nggak ada wakilnya. 9 bulan yang lalu Anies. Sampai sekarang belum. Ganjar baru 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli gitu loh. Yang lama-lama ini belum mampu. Gitu loh, yang itu tadi. Dan kemudian setelah dideklarasikan Ganjar, itu kan terjadi eskalasi, terjadi macam-macam turbulensi terjadi dengan ini. Partainya belum banyak yang gabung. Loh iya, itu mas saya bilang belum ini. Nah sekarang kita lihat dulu yang dua ini, gitu. Anies siapa wakilnya, Prabowo siapa belum wakilnya. Ada. Iya. Oke lah. Gitu. Kalau gitu, Bung. Kita lihat aja Bung bagaimana Jokowi play the game. Nah menarik Bung ya. Oh iya. Membaca Pak Jokowi ini luar biasa ya. Ini terus terang studi tersendiri nih. Benar, bisa studi doktoral nih Bung ya. Wah, iya, bisa disertasi barang ini Bung. Gak ada di buku, gak ada di buku-buku teori, ya kan? Dan dia powerful, ya kan? Dia bisa melakukan apa saja dalam permainan politik ini, ya kan? Dan semua manut. Oke. Wah, gitu loh. Kita lihat apakah akan seperti kayak Opung atau semakin Prabowo, Pak Jokowi. Kita nantikan. Adios.
Aduh. Mantap.